Jadi kemarin yang kita pelajari itu kan judulnya termokimia. Cuma termokimianya kemarin berarti bagi dua bagian. Jadi waktu kita menghitung delta H itu kan ada 4 cara. Yang kemarin kita udah bahas itu yang cara pertama hukum Hess sama cara kedua yang kalorimeter. Nah, malam ini Mbak Dewi mau bahas tentang cara yang ketiga sama cara yang keempat. Jadi nanti kalorimeter itu tipe soalnya ada 4 ya, Dea. Ya. Yang pertama kita ngerjain pakai hukum Hess, kita ngerjain pakai kalorimeter, kita pakai ngerjain dengan cara delta H0F, sama kita ngerjain pakai energi cut. Nah, karena yang dua di atas ini kita udah bahas, jadi nanti Mbak Dewi akan langsung lanjut ke yang nomor 3 dan nomor 4. Nah, sebelum Mbak Dewi lanjut ke nomor 3 sama 4, yang mungkin lupa tentang termokimia yang kemarin, ini Mbak Dewi ulang sedikit. Jadi termokimia nanti ada dua hal yang disoroti, yaitu delta H sama Q. Delta H itu adalah perubahan entalpi. Jadi diingat-ingat kalau ada tanda delta, nah itu artinya adalah perubahan. Hanya itu adalah entalpi. Nah, kalau nanti kalian disuruh ngerjain soal pertanyaannya perubahan entalpi, berarti nanti kalian harus milih kemungkinan dua tanda. Delta H kamu nanti bisa bertanda positif atau delta H kamu bisa bertanda negatif. Saat kamu menghitung, kamu tidak boleh mengubah tanda ini. Jadi kalau nanti hasilnya negatif, ya kamu harus cari di option yang tandanya negatif. Beda kasusnya ketika nanti yang ditanyain Ki, Dek. Jadi Ki itu pengertiannya adalah kalor, atau mungkin dia bisa pakai istilah energi. Nah, untuk Ki, nilainya itu selalu positif. Nah, tanda positif dan negatif yang di delta H itu sebenarnya bukan menyatakan nilai, tapi delta H plus sama minus ini, Mbak Teh ulangin ya. Kemarin kan kita belajar ada dua jenis reaksi eksoterm sama endoterm. Nah, eksoterm itu adalah ketika sistem melepaskan kalor. Jadi delta H bertanda negatif ini itu artinya negatifnya itu adalah melepaskan kalor. Sistem yang melepaskan kalor. Nah, sedangkan untuk delta H yang bertanda positif itu adalah ciri dari reaksi endoterm di mana perpindahan kalor itu dari lingkungan ke sistem. Jadi kalau kamu melihatnya dari sudut pandang lingkungan, lingkungan melepaskan kalor ke sistem. Kalau kamu melihatnya dari sudut pandang sistem, sistem yang menerima kalor dari lingkungan. Seperti itu ya. Jadi ingat, pastikan nanti nulis tanda delta H negatif atau positif harus diikutkan. Itu kalau ngomongin delta H. Kalau Q-nya nanti, misal hasil kamu negatif, tetap kamu jawabnya harus positif. Jadi intinya seperti itu. Kalau delta H bisa plus bisa min, kalau Q selalu positif. Oke, Mbak Dewi akan tunjukkan diagramnya ini lagi, karena nanti kita ada contoh kasus yang bentuknya diagram. Kemarin Mbak Dewi udah singgung reaksi eksoterm itu ada reaktannya selalu di atas dan produknya posisinya selalu di bawah. Reaksi itu berjalannya selalu dari reaktan ke produk. Jadi karena reaktan kita posisinya di atas, maka ketika kita menarik garis reaksi yang berjalan itu dari reaktan ke produk. Itu kenapa nanti yang kamu lihat tandanya panah itu selalu ke bawah. Dan andai kata di sebelah kanan dikasih keterangan delta H, harus bertanda delta H negatif. Kayak gitu. Nggak boleh deltanya ditulis positif, nggak boleh. Karena kalau panah ke bawah itu selalu delta H-nya negatif. Gitu. Clear ya sampai sini? Untuk endoterm itu kebalikan dari eksolan, reaktannya nanti yang di bawah, sedangkan produknya yang di atas. Ingat, reaksi selalu berjalan dari reaktan ke produk. Berarti nanti di sini kita akan narik garis dari reaktan ke produk. Itu kenapa yang kalian lihat, tanda panahnya ini di atas. Seperti itu. Kalau dikasih keterangan delta H, harus ada keterangan delta H yang bertanda positif. Jadi intinya kalau tanda panahnya ke bawah itu negatif, kalau tanda panahnya ke atas positif. Intinya seperti itu. Oke ya, udah Mbak Dewi ingatkan. Udah rada pemanasan kamu untuk exoendonya. Mbak Dewi masuk ke nomor 3 dulu. Perubahan entalpi standar. Jadi perubahan entalpi standar itu kita simbolkan dengan perubahan delta, entalpi H, F itu formation dari kata-kata pembentukan, kemudian 0 ini maksudnya standar. Nah, sebelum Mbak Dewi ke delta H0F, Mbak Dewi lupa aku udah jelasin jenis-jenis delta H apa belum. Cuma ini Mbak Dewi ulangin lagi aja, kali aja belum. Nih ya, sebelum Mbak Dewi masuk ke rumusnya ya. Jadi nanti kalau semisal di soal, seperti ini soalnya bisa kamu lihat,
Mbak, aku baca soal itu, di soal ada keterangan, ada tulisan dengan jelas, aku bisa baca, Mbak, ada tulisan delta H0F. Terus ada tulisan delta H0F. Terus ada tulisan delta H0F. Nah, kasus seperti ini, itu yang Mbak Dewi maksud, kamu harus pakai pendekatan delta H0F. Jadi jangan pakai kalorimeter, jangan pakai hukum Hess. Sebenarnya hukum Hess bisa, cuma itu kelamaan. Kalau UTBK, waktu kamu 1 menit nggak akan nyampe nyelesain kasus itu. Jadi mending kita langsung pendekatannya pakai delta H0F. Nah, nanti kalau diketahui delta H0F ini, cara ngerjainnya itu gampang banget. Delta H-nya nanti tinggal kamu bisa hitung dengan cara mengurangi semua total delta H0F yang sebelah kanan, dikurangi dengan semua total delta H0F yang sebelah kiri. Kanan kiri itu apa, Mbak? Ntar jelasin lebih dalam lagi di belakang. Jadi nanti kapan aku pakai delta H0F, kapan aku pakai kanan kurangi kiri, Mbak, jika diketahui delta H0F masing-masing senyawa. Ini kan kita punya senyawa CO2, kita punya senyawa H2O, kita punya senyawa CH4. Nah, itu yang Mbak maksud masing-masing senyawa. Nah, Mbak, tanda penolan yang di atas ini loh, Dek, itu kan dari kayak tanda bunda lingkaran kan. Itu penting banget nggak sih, Mbak? Itu penting banget. Karena di situ tuh artinya adalah standar. Jadi standar di sini definisinya adalah dituliskan dengan tanda pentolan buntut di sini. Nah, standar itu maksudnya gimana sih, Mbak? Standar itu artinya 1 mol. Jadi kalau kamu melihat tulisan delta H0F, itu artinya delta itu perubahan, H itu entalpi, F itu formation, pembentukan, 0 itu standar. Nah, standarnya itu untuk setiap 1 mol. Nah, itu kenapa di sini bisa kamu lihat, cek, ini untuk per mol. Ini kelihatannya sepele ya, tapi nanti kalau kamu ngerjain sendiri tuh kadang-kala nggak teliti. Jadi ingat-ingat ya, itu untuk setiap 1 mol. Nah, nanti jenis-jenis reaksi itu ada 3. Mbak, tadi kan yang Mbak Dewi tunjukin ke aku itu dia delta H0F semua. Tapi kan ini ada yang nyempil 1, Mbak. Itu bukan delta H0F, Mbak. Tapi di situ tulisannya delta H0C. C itu apa sih, Mbak? C itu dari kata-kata combustion. Jadi dari kata-kata pembakaran. Nah, sebelum ke kasus, tak jelasin dulu tentang jenis-jenis delta H. Jenis-jenis delta H itu ada 3 jenisnya. Yang paling familiar ya, sebenarnya sih ada lainnya. Cuma yang paling untuk model UTBK itu cukuplah 3 ini kamu paham. Yang pertama itu delta H0F, dari kata-kata F itu formation, pembentukan. Kemudian delta H0D, D itu dari kata-kata decomposition, artinya penguraian. Kemudian delta H0C, C itu dari kata-kata combustion, artinya pembakaran. Jadi formation, decomposition, sama combustion. Nah, di sini kan ada nolnya semua. Artinya nanti setiap Mbak Dewi tulis ada nolnya, artinya itu untuk keadaan standar. Standarnya dia itu berarti untuk setiap 1 mol senyawa yang kita soroti. Gitu. Mbak, nanti kalau misal ada kasus aku disuruh menunjukkan reaksi mana yang di situ mencerminkan reaksi delta H0F atau reaksi pembentukan standar. Nah, reaksi pembentukan standar itu cara membuatnya adalah misalkan kita membuat senyawa nih ya, maka senyawa yang dibentuk itu letaknya harus di sisi kanan tanda panah. Seperti ini. Itu kenapa senyawanya ditaruh di kanan. Nah, senyawa ini harus dibentuk dari unsur-unsurnya. Mbak Dewi ulangin lagi ya. Kalau yang kemarin mungkin kalian lupa, bedanya unsur sama atom. Jadi unsur itu yang dia sendirian. Dia sendirian itu misalnya kayak logam. Itu memang penampakannya dia sendirian. Misal kita punya logam natrium, kamu nulisnya Na udah cukup. Misal kita punya logam tembaga, Cu tok udah cukup. Misal kita punya logam kalium, kamu nulisnya K tok gini udah cukup. Tapi untuk non logam itu ada yang penampakannya sendirian, ada yang dia diatomik, ada yang dia poliatomik. Misal karbon, karbon itu umumnya emang ditulis C tok kayak gitu, nggak ada C2. Sedangkan untuk oksigen itu nggak ada, di alam bentuknya O tok gitu nggak ada. Jadi dia bentuknya karena dia kalau OTA itu nggak stabil. Jadi yang stabil unsurnya di alam O2 dalam bentuk O2 seperti ini. Atau mungkin ozon itu juga bisa O3. Gas hidrogen itu dia nggak H tok deh, tapi H2. Sulfur itu ada yang S tok, ada yang ditulis S8. Fosfor misal itu ditulisnya P4. Kemudian gas nitrogen itu unsurnya N2. Jadi intinya itu unsur adalah dia sendirian seperti ini, sendirian-sendirian, Na tok, Cu tok, K tok, C tok, atau dia dengan dia sendiri. O2 itu kan dia dengan dia sendiri kan. Nah, itu dikatakan unsur. Misal nih, Mbak ambil contoh.
Mbak, aku diminta untuk membuat senyawa etanol. Etanol itu C2H5OH. Nah, yang bentuknya senyawa, tak ingatkan, senyawa itu apa sih, Mbak? Senyawa itu yang atom-atomnya berbeda jenis. Kalau ini sejenis, itu unsur. Kalau ini dia berbeda jenis, itu namanya senyawa. Nah, senyawanya itu harus kita taruh di sisi kanan tanda panah. Karena kita mau membentuk dia. Kan kalau membentuk itu kan berarti dia itu harus tak taruh di sisi produk, yaitu di kanan tanda panah. Nah, itu kenapa di sini Mbak T posisikan C2H5OH di sisi kanan tanda panah. Clear ya? Nah, unsurnya Mbak, C tadi unsurnya cetok. Maka di sini Mbak T tulis cetok di sisi kiri. Kemudian kita punya atom H, unsurnya H itu nggak ada H tok, adanya H2. Mbak T taruh dia di posisi reaktan, di kiri tanda panah. Kemudian kita punya atom O di kanan, maka kita ambil unsurnya O adalah O2. Mbak, kenapa aku nggak ngambil ozon, Mbak? Karena O2 sama ozon itu lebih stabil O2. Jadi nanti kita ngambilnya yang O2. Meskipun tidak menutup kemungkinan kadangkala ada senyawa yang mungkin ozon juga ada gitu. Tapi kita pakai yang umum dulu ya. Jadi yang O2 di sini yang tak taruh. Nah, di sini Mbak, koefisien satu senyawa ini maksudnya apa sih, Mbak? Tadi kan kita mintanya kan harus standar. Standar itu kan harus dalam keadaan 1 mol. Di stoikiometri awal, pertemuan kita yang pertama kali, itu kan Mbak Tia pernah bilang, Dek, mol itu dia sebanding dengan koefisien. Nah, itu kenapa Mbak Dewi harus buat koefisien senyawanya, biar tak anggap itu 1 mol, aku harus nulis angka 1 di depan senyawa. Tapi kan menurut guruku dulu 1 nggak perlu ditulis, Mbak. Betul, 1 nggak ditulis itu nggak apa-apa. Tapi di sini Mbak Dewi tulis, biar kamu jelas, ingat, nggak ngubah-ngubah sisi kanan, kalau ini harus selalu 1. Kenapa tak tulis ya? Nah, reaksi yang Mbak Dewi tunjukkan ke kamu, ini dia belum setara. Ini senyawa harus koefisiennya 1. Tapi untuk unsur-unsur, koefisiennya apakah harus 1, Mbak? Enggak. Mbak Dewi nggak nulisin koefisien di sini harus 1, enggak. Tapi yang harus 1 itu yang dibentuk, yaitu senyawanya. Maka koefisien yang di kiri, unsur-unsurnya terserah, yang penting setara. Jadi misal kita nyetarain ya kayak biasa. Mbak, ini C yang di kanan. Kita punya koefisien 1, punya indeks 2, berarti C-nya 1 kali 2. Kita punya C sebanyak 2 di sisi kanan. Maka kita setarain dengan cara menambahkan 2 di depan C sisi kiri. Clear ya? Kemudian H di sisi kanan. 5 tambah 1, kita punya 6H kali koefisien 1. 6 kali 1, 6. Berarti kita punya 6H di kanan. Maka biar H di kiri 6, ini Mbak Dewi kalikan 3. Selesai untuk yang H. Kemudian oksigen. Kita punya indeks 1 di sini, kali koefisien 1 di sini, 1 kali 1, 1 ya. Kita punya 2. Kan oksigen kita kan harusnya angkanya 1 ya. Maka biar angkanya 1, di sini Mbak Dewi kasih koefisien setengah. Seperti ini. Mbak, kata guruku, dulu waktu menyetarakan reaksi itu kan harusnya bulat dan sederhana. Ini kan Mbak Dewi sederhana, tapi nggak bilangan bulat, Mbak. Ini kan ada bilangan pecahan. Konteks itu dipakai itu untuk menyetarakan yang biasa, maksudnya penyetaraan yang biar gampang aja gitu deh. Cuma karena di sini kita ada patokan 0 ini loh, tanda pentolan ini loh, yang dia harus koefisiennya 1, maka Mbak Dewi nggak boleh ngaliin 2, nanti semua nggak boleh. Kan nanti delta H0F-nya nilainya akan berubah gitu. Paham ya? Jadi dipastikan di sini harus 1. Terserah ini nggak 1 tuh nggak masalah deh. Tapi yang penting koefisien senyawa itu harus 1. Gitu ya. Clear ya? Sampai sini dulu saya. Delta H0F ada yang ditanyakan nggak? Monggo. Enggak? Oke, nanti kalau misal tanya, silakan tanya ya. Baca lanjutkan ke yang kedua. Kalau tadi formation itu pembentukan, kalau D itu decomposition penguraian. Berarti berkebalikan. Tadi kan ini dibentuk, sekarang kita akan menguraikan. Nah, kalau penguraian berarti akan kita balik konsepnya. Senyawa yang di kanan itu karena diuraikan, aku akan menaruh posisinya di sisi kiri. Jadi kita punya 1 mol senyawa, dia diuraikan menjadi unsur-unsurnya. Misal, Mbak Dewi ambil sampel. NH4OH. Aku punya senyawa NH4OH, Mbak, diuraikan menjadi senyawanya, diuraikan menjadi unsur-unsurnya. Berarti N-nya tadi, unsurnya kan N2. Jadi N2 Mbak Dewi taruh di kanan. Kemudian H-nya
hanya, kan tadi unsurnya H2. Jadi H2 Mbak Teh taruh di kanan, di sisi produk. Kemudian ada O, berarti Mbak Teh ngambil unsur O2, Mbak Teh taruh di sisi kanan. Gitu. Yang harus dibuat satu itu adalah senyawanya. Jadi yang Mbak Dewi kasih koefisien 1 itu adalah NH4OH. Ini harus 1, nggak boleh nggak 1. Ya. Kemudian unsur-unsurnya terserah, yang penting setara. Nggak harus 1 maksudnya. N di kiri ini 1 ya, berarti biar 1, ini Mbak Dewi kasih koefisien setengah. Clear ya. Kemudian hanya Mbak Dewi di sini 4 tambah 1 berarti 5. 5 kali 1 kan tetap 5 kan. Ini 2. Berarti kan biar 5, Mbak Dewi kasih 5/2. Clear ya. Kemudian untuk oksigen di sebelah kiri 1. Ini oksigen di kanan 2. Biar 1, berarti Mbak Dewi kasih koefisien setengah. Nggak masalah ini nggak 1, tapi yang penting yang diuraikan itu harus 1. Itu pengertian delta HNO-D. Untuk delta HNO-D, silakan ada yang ditanyakan. Nggak ada? Oke. Berarti masuk ke yang terakhir, delta HNO-C. C tadi combustion dari kata-kata dibakar. Ingat dibakar itu selalu ditambahkan sama oksigen. Jadi nanti kita punya 1 mol senyawa yang ditambahkan dengan oksigen. Jadinya apa, Mbak? Ini biasanya sering dikeluarkan itu adalah hidrokarbon dan turunannya. Jadi misal nih Mbak Dewi punya propanol, alkohol ya, jenisnya, itu senyawa organik. Nanti semester 2 kelas 12 kalian akan diajarin guru kalian. Nah, misal kita punya C3H7OH, propanol dibakar, Mbak. Di cerita itu seperti itu, Mbak, propanol dibakar. Oh, berarti propanolnya ini harus kita reaksikan sama oksigen. Nah, ingat yang dibakar harus koefisiennya 1, karena mintanya untuk per mol. Gitu ya. Mbak, kalau misal aku punya hidrokarbon atau senyawa organik yang dibakar, itu jadinya apa sih, Mbak? Itu jadinya seperti waktu kamu ekskresi, seperti waktu kamu melepaskan, kan kamu kan inhale, exhale. Nah, waktu kamu exhale itu kan kamu ngelepasin CO2 sama H2O. Nah, seperti itulah hasil pembakaran. Jadi ingat-ingat ya, ketika ada C-nya, kamu ngeluarin nafas itu kan ada CO2-nya, sama ada uap airnya. Jadi hasil produknya selalu seperti ini. CO2 dan H2O gitu. Cuma ini belum setara. Jadi nanti target kita akan menyetarakan. C di sebelah kiri, ini kita punya 3 ya. Jadi 1 ini Mbak Dewi kali, fokus ke C-nya ya. C-nya kan 1. Berarti ini Mbak Dewi kalikan 3. Kemudian untuk H di kiri, ingat-ingat ya, ini 7 tambah 1. Berarti H di kiri itu 8. H di kanan Mbak Dewi baru 2. Ini indeksnya kan 2. Berarti tak kasih koefisien 4. Fokusnya ke H, biar hanya 8. Dan sekarang yang belum kita kasih koefisien itu kan bagian oksigen ini. Maka oksigen yang kiri nanti harus menyesuaikan dengan oksigen yang kanan. Intinya yang kiri biar sama. Mbak Teo lihat dari kanan dulu ya. Oksigen di sini, di CO2, ini kan indeksnya 2. Dikalikan koefisiennya 3. Berarti Mbak Teo punya O sebanyak 6 di CO2. Kemudian di H2O kan juga ada O. O-nya di sini 1. Indeksnya 1. Koefisiennya 4. 1 kali 4 berarti aku punya oksigen 4. Berarti total oksigen di kanan itu posisinya 10. Nah, kemudian kebanyakan anak nanti kalau ngerjain sendiri ya, pas kamu TBK, kamu nggak sadar, di depan ini, kamu biasanya gini, Mbak ini kan 10, ini kan O2. Berarti kan biar 10 tak kali 5 ya, Mbak. Coba ini salah. Kenapa salah, Mbak? Karena kamu nggak ngelihat oh yang sebelah sini, yang punyanya propanol. Ini kan dia posisinya kan juga mengandung O. Nah, kebanyakan karena kalian ke susu, itu nanti kalian nggak ngitung O yang di bagian sini. Jadi sebenarnya di sini O-nya itu udah nyumbang 1. Kalau ini posisinya biar 10, berarti kan O-ku di sini harusnya 9. Gitu. Nah, biar O-ku 9, maka koefisien di bagian oksigen ini, berarti kan kamu harusnya mikirnya kan gini, berapa ya kali 2 yang hasilnya 9. Gitu. Berarti Mbak Dewi punya 9/2. Biar hasilnya endingnya jatuhnya 9.
gitu. Ya nggak apa-apa pecahan, kan karena tadi target kita itu kan pembakaran, koefisiennya harus yang dibakar, koefisiennya harus 1. Gitu ya, sampai sini. Untuk pembentukan, penguraian, dan pembakaran, ada yang ditanyakan nggak? Belum? Oke, kalau belum Mbak Dea masuk ke contoh soalnya. Ini tadi ya, soal kita ya. Soal yang pertama, tadi Mbak Dea udah kasih tunjuk ke kalian, di situ diketahuinya delta H0F semua, kecuali yang bagian ini, CH4. Nah, ini sebenarnya kan harus ada reaksi yang kita jadikan patokan. Atau tunjukin ke nomor ini, sebelahnya dulu. Ini kamu bisa lihat di sini. Kalau kita nanti ngerjain, itu harus ada reaksi patokan seperti ini, Dek. Harus ada reaksi patokan seperti ini. Dan itu harus setara. Ini posisi belum setara. Jadi nanti harus kita setarain. Kalau soal nomor 7 ini, itu posisinya dia ada reaksi yang kita jadikan patokan. Ini yang sisi kanan, tanda panah, yang nanti Mbak Teh mau sorotin. Sedangkan yang ini, itu sisi kiri tanda panah. Nah, soal yang kamu lihat, yang tak tunjukkan pertama kali di sini, yang buat dia tampak susah mungkin ya, itu karena nggak ada reaksi patokannya, mana yang kanan, mana yang kiri nggak ada. Tapi tiba-tiba aku disuruh cari delta H0F-nya CH4, Mbak. Gitu. Itu yang membuat kadang anak-anak mikirnya, ini gimana ya ngerjainnya ya? Itu memang karena ada hal yang hilang. Hal yang hilang itu adalah reaksinya. Nah, maka tugas kamu di sini, kamu harus bisa buat dulu reaksi pembakaran dari CH4. Ini kan yang nggak ada, ini kan simbolnya yang beda sendiri kan yang ini delta H0 CH4. Jadi kamu harus buat dulu reaksinya pembakaran CH4. Ini ya, biar bersih. Nih, berarti kita buat dulu reaksi pembakaran dari CH4. Jadi kalau Mbak Tia tulisin delta H0C nya kecil, combustion dari CH4, seperti tadi ya, pembakaran itu dia selalu direaksikan sama oksigen. Ingat kalau ada C-nya, berarti nanti dia akan jadi CO2 dan H2O. Ingat yang dibakar itu mintanya standar, Mbak. Ini kan ada nolnya. Berarti ini dia harus dalam keadaan 1 mol. Ini kan satuannya dia juga per mol. Maka koefisien yang kita bakar harus 1. Tapi reaksinya belum setara. Nah, maka kita setarakan dulu. C yang sebelah kiri kan 1 nih. C yang sebelah kanan kebetulan udah 1. Berarti koefisiennya Mbak Dewi di sini 1. Untuk C clear ya. Kemudian H yang di kiri, 1 kali 4, 4. H yang di kanan baru 2. Berarti kita kaliin 2. H ku udah clear 4. Nah, siapa di sini yang belum dikasih koefisien? Yang bagian oksigen. Maka kita lakukan hal yang serupa kayak tadi. Jadi nanti kita akan cari O yang di kanan. O yang di kanan ini 2. Di CO2 ya. O yang di H2O sejumlah 2. Berarti 2 tambah 2, 4. Biar O ku 4, di sini Mbak Dewi kasih koefisien 2. Oke, sampai sini dulu saya. Untuk membuat reaksi pembakarannya, ada yang ditanyakan nggak? Soalnya kalau kamu nggak bisa membuat reaksi ini, nggak bisa ngerjain deh. Meskipun kamu tahu rumusnya kanan kiri. Udah ya. Nah, reaksi ini dia bilangnya delta H-nya, ini kan reaksi pembakaran tuh. Nilai delta H-nya itu senilai minus 890. Nah, terus tapi yang ditanyain delta H0FCH4 ya Mbak, kita masukin ke rumus tadi. Rumus tadi kan kita punya rumus delta H, kita tunjukin dulu. Ini yang Mbak Dewi maksud kiri. Ini kiri ya. Ini yang Mbak Dewi maksud kanan. Tadi kan di awal Mbak Dewi bilang, kalau nanti kamu disuruh cari delta H, kok diketahui data delta H0F, maka kita pakai rumus kanan dikurangi kiri. Nah, yang di kanan itu kan kita punya CO2 sebanyak 1. Ini kan delta H0F-nya CO2 ada. Jadi nanti tinggal kamu masukin 1, tak kasih hijau ya, biar kamu tahu asal muasalnya. 1 itu dari koefisien, dikalikan sama nilainya delta H0F CO2. Ini Mbak Dea tulisin CO2 gitu aja ya.
Tapi yang tak ambil delta H0F ini. Ini punyanya CO2. Kemudian kita tambahkan sama H2O. H2O di situ koefisiennya 2. Kan itu ada 2. Jadi di sini Mbak Dek 2 tak kalikan sama senyawanya di situ, yaitu H2O. Ini bagian kanan. Sampai sini dulu. Kanan, ada yang ditanyakan? Yang Mbak Dek maksud kanan? Nggak ada. Oke, kalau nggak ada, Mbak Dewi lanjut ke bagian kiri. Yang Mbak Dewi maksud kiri itu mana sih, Mbak? Kiri tanda panah di sini. Kita kan punya senyawa CH4. Tapi kan delta H0F-nya CH4 ini yang ditanyain, Mbak. Ya, berarti nanti kamu nulisnya simbol aja nggak apa-apa. Koefisiennya CH4 1 ya. Meskipun 1 tak tulis, biar kamu tahu koefisien efek di sini. Dikalikan C nilainya, kasih simbol delta H0F-nya CH4. Ini yang target kita cari. Plus 2O2. Mbak, aku baca delta H0F di sini, itu kan nggak ada O2, Mbak. Emang nggak ada O2. Terus nanti nilainya O2 itu tak kasih berapa, Mbak? Karena O2 itu unsur, jadi Mbak Dek tambahin ya. Delta H0F untuk unsur, kamu tadi udah belajar bedanya unsur sama senyawa. Kalau nanti bentuknya unsur, itu dia nilainya 0. Itu ya. Tak ingatin lagi, unsur itu yang dia sendirian, misal Na atau kayak gini, atau dia dengan dia sendiri. O2 itu kan dia dengan dia sendiri, berarti kan dia unsur. Maka nilainya O2 itu nilainya 0. Gitu ya. Jadi nanti tak kaliin 0. Kenapa, Mbak? Karena dia posisinya adalah unsur. Gitu. Jadi besok kalau misal UTBK, loh Mbak kok nggak datanya nggak lengkap ya Mbak? Kamu cek dulu dia unsur nggak? Kalau unsur, ya berarti nilai delta H0F-nya 0. Tapi kamu jangan ngambil kesimpulan kayak gini. Mbak, berarti kalau nggak ada delta H0F-nya berarti 0 ya Mbak? Nggak gitu loh kesimpulannya. Kita nyimpulinnya itu kalau dia unsur, nilainya 0. Bukan kok dia nggak ada datanya nilainya 0, itu sudut pandang yang beda loh ya. Jadi kalau dia unsur, delta H0F-nya 0. Gitu ya, clear. Berarti masukkan nilai-nilainya. Delta H di sini itu sebenarnya udah ada. Reaksi ini itu kan reaksi pembakaran. Dia kan punya nilai delta H minus 890. Nah, ini tuh adalah nilai delta H-nya, Dek. Jadi minus 890 itu akan kita masukkan ke sini. 890. Kemudian kita masukkan semua angka yang ada di data di situ. Berarti misal CO2, nilainya minus 394. Ingat tidak boleh mengubah tanda maupun angka ya. Plus 2 dikali H2O minus 286. Ini dikalikan dulu ya, dikalikan dulu baru nanti dijumlah. Dikurangi yang sebelah kiri, ini kita punya 1 dikalikan delta H0F-nya CH4 plus 0. Berarti kan Mbak Ade tulisin aja delta H0F-nya CH4. Ini ya. Ya, nanti tinggal kamu eksekusi aja. Berarti ini Mbak Ade punya minus 890. Kemudian 1 dikali minus 394 tetap ya ini. Minus 394. Kemudian 2 dikaliin 256 berarti minus, atau gini aja wes. Berarti tulis minus kita aja kan ini min ketemu min. Berarti minus 572 ini sisi kanan dikurangi delta H0F-nya CH4. Nih. Kan target kita itu kan mencari delta H0F-nya CH4. Ini kan minus D. Minus delta H0F CH4, Mbak Dewi tukar posisi ke kiri. Berarti aku punya positif kan. Berarti kan Mbak Dewi nulisnya delta H0F-nya CH4. Kayak gini. Ya, tinggal nanti yang sisi kanan, Mbak Dewi hitung, 394 ditambah 572. Min ketemu min tetap min. Minus 966, kayak gini. Sisi ini kan minus 890. Ini Mbak Dewi pindah ruas ke kanan. Berarti kan jadinya plus 890. Ingat tidak boleh mengubah tanda, kalau min ya biar min, minusnya lebih besar, berarti minus 966
dikurangi 890. Berarti Mbak T punya minus 76. Nah, sampai sini baru selesai. Gitu. Jadi maksudnya Mbak Dewi rumusnya kanan min kiri itu seperti ini tadi. Kanan itu kanan tanda panah, kiri itu kiri tanda panah. Ingat semua reaksi harus dalam keadaan setara. Soal ini sulitnya itu adalah kamu ditantang, bisa nggak kamu nulisin reaksi pembakaran CH4. Kalau kamu nggak bisa nulisin reaksi ini, kamu nggak akan tahu mana kanan, tahu mana kiri. Itu nggak akan kelihatan deh. Kan itu nggak ada reaksinya kan, gitu. Oke, untuk soal yang pertama ini, silakan ada yang ditanyakan nggak? Monggo. Nggak ada? Oke, kalau nggak ada, Mbak Tia lanjut ya. Ke nomor berikutnya. Ke nomor 7. Oke, nomor 7 ini kelihatannya lebih gampang karena reaksi yang diminta itu sudah ada. Berarti kita baca dulu ya. Diketahui delta H0F-nya CO2, H2O dan C2H4 berturut-turut sekian. Berarti CO2 nilainya minus 395,2, H2O nilainya minus 242,76, dan C2H4 nilainya minus, ini minus ya saya, minus 52,76. Kalor. Nah, tadi kan Mbak Dewi di awal bilang, nanti ada dua istilah loh, kalor sama delta H. Ini yang diminta kalor. Tadi ada yang masih ingat nggak? Kalor itu nilainya gimana deh Mbak Dewi bilang? Ada yang masih ingat? Positif. Q itu nilainya selalu positif. Misal ya ini ya, Mbak, waktu Q itu tinggal beberapa detik toh. Tapi aku masih sempat baca, kalau yang ditanyain itu adalah kalor. Dan aku masih ingat Mbak Dewi pernah bilang, kalor itu nilainya selalu positif. Jadi kalau kamu lihat option, yang memungkinkan bisa kamu pilih dalam detik-detik terakhir, itu cuma option B sama option E. Kenapa A, C, dan D itu enggak bakalan mungkin, Mbak? Karena di situ dia tandanya minus. Kelihatan nggak kamu? Kelihatannya, ini kan tandanya minus toh. Itu nggak boleh kamu pilih. Nggak masuk akal. Karena yang ditanyain kalor, kan jawabnya minus. Gitu. Karena Q itu selalu positif. Nah itu kenapa Mbak Dewi tekankan di awal berulang-ulang. Kelihatannya sepele cinta. Cuma nanti kamu di hari H nggak tahu bedanya persis. Kamu bisa ngitung, lupa tanda, itu nanti juga bahaya. Oke, reaksi yang diminta udah ada Mbak, C2H4 plus O2 menjadi CO2 dan H2O. Cuma reaksinya ini dia posisinya belum setara. Jadi kita akan setarakan dulu. Mbak Dewi tulis ulang dulu. Oh iya, untuk 5,6 gram ini nanti akan tak bahas di belakang aja. Kamu fokus aja ke reaksinya di sini. Nggak usah mikir 5,6 gramnya itu dulu aja. Jadi kita tulis dulu ulang reaksinya C2H4 plus O2. Ini reaksi pembakaran ya, karena plus O2 menjadi CO2 plus H2O. Nih, buat kalian yang masih bingung menyetarakan ya, saranku yang paling kompleks, yang paling ruwet menurut kamu, menurutku ya, senyawa yang paling ruwet di sini itu C24. Ruwet dalam artinya Mbak Dewi itu apa sih? Indeksnya kalau perintilan angka kecil-kecilnya itu dia jumlahnya lebih banyak, lebih kompleks. Nah, itu biasanya nih Mbak Dewi itu akan tak buat satu dulu. Ini kan sebenarnya dia nggak minta harus standar atau enggak kan nggak minta. Jadi tak buat satu dulu aja. Kamu mau buat 2? Boleh. Kamu buat 5? Monggo. Tapi kalau Mbak Dewi satu dulu aja. Gitu. Clear ya? C yang di kiri kita punya 1 kali 2, 2. Berarti yang C di kanan karena baru 1, kita kaliin 2. H yang di kiri 4 kali 1, 4. Berarti H di kiri 4. Berarti biar H di kanan 4, ini Mbak Dewi kaliin 2. Jadi nih kamu tadi peka ya, waktu Mbak Dewi ngerjain dari awal, itu selalu urutanku sama D. C dulu yang tak pikirin, H dulu, baru O. Itu urutannya seperti kayak gitu. Selalu kayak gitu Mbak Dewi. Karena itu, nah kamu nanti ngelihatnya zigzag, misal kamu ngelihat O, misal kamu C-nya dulu, terus O, baru H, itu lebih banyak resikonya, resiko salahnya gitu. Nah aku mending urutan C. Tapi terserah kamu sih, yang penting endingnya setara lah, minta aku kayak gitu. Oke, berarti masuk ke O-nya ya. O-nya yang sebelah sini kan belum tak kasih koefisien. Nah, kita hitung O yang di kanan. Tadi udah bisa ya, tak tulisin wes. O yang di sini 2 kali 2, 4.
O yang di sini 2 kali 1, 2. Berarti O yang di kanan Mbak Dewi punya sejumlah 6. Ini enak banget karena nggak bawa O di sini, jadi kita hanya fokus mencari O di O2-nya aja. Biar O-nya 6, berarti di sini Mbak Dewi kalikan koefisien 3. Clear ya? Kita udah punya reaksi yang setara. Oke. Mbak Dewi tanya jawab. Di senyawa ini yang bentuknya unsur tadi siapa? O2. Yang bentuknya unsur tadi di sini adalah O2. Kalau unsur tadi delta H0F-nya senilai berapa? 0. Ya, senilai 0. Oke, Mbak Dewi hitung dulu delta H-nya. Delta H, seperti tadi ya, rumusnya kanan dikurangin kiri. Kanan di situ yang kanan tanda panah, kiri di situ kiri tanda panah. Berarti di kanan kita punya 2, dikalikan nilainya delta H0F-nya CO2, nih ya saya. Terus ditambah 2, dikaliin nilainya H2O. Ini sisi kanan. Sisi kiri 1, dikalikan nilainya C2H4, ditambah 3, dikalikan nilai delta H0F-nya O2. Meskipun kamu tahu tadi nilainya 0, tetap tulis ya, biar nanti sistematis. Kemudian kita masukkan angkanya. Jangan kebalik, 2 dikalikan CO2, ini tadi senilai minus 395,2. 395,2 ditambah 2 di sini ya. Tak kaliin sama nilainya H2O. H2O yang ini tengah, minus 242,76. Minus 242,76. Ini sisi kanan, dikurung dulu. Dikurangi sisi kiri, 1 dikaliin nilainya C2H4. Yang terakhir ini, tadi minusnya ketinggalan di sini ya, minus 52,76. Berarti masukin minus 52,76. Oksigennya ketinggalan. Plus 3 dikalikan nilainya oksigen tadi senilai 0. Itu nggak usah mbak lihat, wes. Ini kan 3 kali 0 kan 0. Ini nggak usah dilihat. Udah, tinggal kita hitung ya. Taruh sini pengen pelan-pelan. 395,2 dikaliin 2. Ini aku punya tetap minus 790,4. Ini plus ketemu minus, tetap minus ya. Minus 242,76 dikaliin 2. 242,76 dikaliin 2. Berarti minus 485,52. Main ketemu main, bukan plus loh ya. Ini main ditambah main, kan main. Ini main, ini kan main deh. Main 52,76 ketemu main. Maksudnya main ketemu main yang berarti maksud itu gini loh. Nih, itu kan hasilnya jadinya positif. Berarti plus 52,76. Ini 52,76. Udah ya. Nanti tinggal kamu lah ngitungnya. Kamu ngitungnya bingung apa enggak main ketemu yang kayaknya tadi itu main ketemu main yang perkalian itu jadinya plus. Itu tinggal kamu yang eksekusi ini nanti. Berarti main ketemu main tetap main ya yang depan 790,4 ditambah 485,52. Jadi minusnya berarti tambah banyak, minus 1275,92 ditambah 52,76. Ini kan tetap banyak minusnya, berarti endingnya kan tetap minus. Nih ya, nggak boleh ngubah tanda. Dikurangi 52,76. Berarti Mbak Dewi dapat 1,223,16. Nih. Tapi ingat ya, tak ulangin, ini adalah delta H. Tadi yang ditanyain delta H apa Ki, Dek? Ki. Yang ditanyakan adalah Ki. Ingat Ki nilainya selalu bertanda positif. Berarti di sini Ki-nya kan selalu tak tulis positif. 1223,16. Kilojoule satuannya sih ngikut sama satunya yang di atas. Kalau ini kilojoule, berarti ya endingnya nanti di sini juga kilojoule.
Kalau joule ya nanti endingnya joule gitu. Berarti yang hampir mirip tadi kan kita udah buat kemungkinan sih ya, kalau nggak B kan E gitu. Ternyata setelah kita hitung yang betul adalah yang E itu ya. Oke, sampai sini silakan ada yang ditanyakan nggak? Ini reaksinya udah ada. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Sorry Cinta. Ini kan belum jawab pertanyaan yang 5,6. Sorry. Tadi kan ada pertanyaan tambahan. Mbak, yang diminta itu bukan reaksi ini toh, tapi yang diminta itu nih ya, tak garisin 5,6 gram C2H4. Ini tadi kita ngitung Q-nya ini karena yang disorotin C2H4 ya. Aku fokusnya ke C2H4. C2H4 yang Mbak Dewi ini kan koefisiennya 1. Kan dari awal aku udah bilang koefisien sebanding dengan mol D. Berarti ini itu kita ngitung apapun di sini, Q-nya di sini ya. Itu untuk 1 mol C2H4. Tapi Mbak yang ditanyain itu 5,6 gram C2H4. 5,6 gram C2H4 itu kan belum tentu 1 mol. Maka kita cari molnya dulu. Molnya C2H4 untuk 5,6 gram. Masih ingat nggak cari mol kalau diketahui gram rumusnya apa, Dek? Gram per ml. Gram per ml. Saya Mbak Dek tulisin saya. Gramnya tadi 5,6 per ml tadi ada penghitung ya. MR-nya nggak ada. Ini AR ya. Ini AR ya, Cinta. Berarti aku ngitung MR-nya dulu. Hitung MR udah tak jelasin loh ya. Di stoikiometri awal, C-nya ada 2. Atau tuliskan misalnya ada yang nggak paham. 2 dikali 12. H-ku ada 4. Berarti 4 dikali 1. 12 kali 24 tambah 4, 28 ya. 28. Ini MR Mbak Dewi dapat 28. Berarti di sini tak bagi 28. Kan 56 bagi 28 kan 2 kali 0,1. Berarti aku punya 0,2 mol. Ini molnya C2H4 yang ditanyakan. 0,2 mol. Sampai sini cari mol clear ya. Nah, yang ditanyakan itu, Dek, Q untuk, tadi kan kita ngitung Q untuk 1 mol C2H4. Ternyata yang ditanyakan itu Q untuk 0,2 mol. Hampir ya salah, Cinta. Q untuk 0,2 mol C2H4. Ini yang ditanyain. Seperti kemarin ya, kita bandingin. Kalau 1 mol itu nilainya sekian, berarti kalau untuk 0,2 mol gimana, Mbak? Berarti yang ditanyakan, kamu taruh di atas, per yang diketahui, patokan kita tadi kan 1 mol, dikalikan dengan nilainya. Ini tetap plus ya. Tak tulis, nggak usah tulis plus ya. Tak tulis aja langsung 1223,16. Hasilnya tetap plus. BTW kaliin 0,2. Berarti dapetnya positif, karena Q selalu positif, 244,632. Sini Dek. Sampai sini baru selesai. Tuh ya. Nih. Jadi kamu ngerjain bener, sampai sini ada jawabannya. Ini soalnya aku suka kayak gini, soalnya dia jebak. Yang di sini ada jawabannya, tapi kamu ngerjainnya cuma sampai 1 mol. Nah, kalau yang ditanyakan itu kan 0,2 mol. Berarti kamu ngerjainnya harus sampai bawah sini. Kita hapus ya. Jadi yang benar optionnya bukan E, tapi yang benar optionnya itu yang B. Gini. Oke, clear ya. Tapi tetap kan, kalau nggak B, E. Karena Q itu nilainya selalu positif. Gitu ya. Sampai sini saya ada yang ditanyakan, monggo. Sebelum kemana-mana. Nggak ada? Oke, clear ya. Nanti jangan, ingat-ingat ya. Coba nanti kamu kerjain sendiri di rumah. Jangan lihat kerjaannya Mbak Dewi dulu. Oke, sekarang Mbak Dewi masuk ke berikutnya. Kalau diketahuinya energi ikat. Tadi udah ya, nggak usah dilihat. Kita fokus ke tipe kasus yang keempat. Mbak, kalau nanti diketahuinya data energi ikat, jadi nanti ada, ini datanya kebanyakan,
Diketahui data energi ikat. Harusnya kayak gitu. Tadi tes ada. Ben kamu nggak bingung kok bacanya. Diketahui data energi ikat. Energi ikat itu yang kayak gimana sih Mbak? Lihat tipe soalnya ya, biar kamu kelihatan. Nanti nek kamu baca soal UTBK, kok kata-katanya gini, energi ikat. Kayak gini. Atau mungkin kamu baca lagi energi ikat. Kayak gitu. Nah, berarti kamu ngerjainnya pakai tipe kasus yang keempat ini. Kalau tadi delta H0F kan kita pakainya kanan dikurangin kiri, gitu ya. Nah, kalau ini nanti kita pakainya dibalik, kiri dikurangi kanan. Yang tak takutin itu bukannya kamu nggak hafal rumus. Yang tak takutin itu rumus kamu ketuker antara delta H0F sama energi ikat. Jadi tak ulang, kalau delta H0F itu kanan dikurangin kiri, kalau energi ikat itu kiri dikurangi kanan. Kalau Mbak Dewi pribadi sih, cara aku ngapalin tuh, energi ikat itu depannya I, berarti yang tak duluin itu I-nya dulu, kiri kurangi kanan. Gitu ya. Ingat semua reaksi di kimia harus setara. Jadi kalau reaksinya belum setara, tugas kamu menyetarakan. Menyetarakan sek, baru kita lanjut. Oke, kita fokus ke soal yang pertama. Diketahui energi ikat sebagai berikut. C mengikat C tangannya tunggal 347, Cl mengikat Cl tangan tunggal 243, C mengikat H tunggal 414, C mengikat Cl tunggal nilainya 331. Jika delta H halogenasi C2H4 nilainya minus 154 kJ per mol menurut reaksi berikut. Jadi maksudnya C2H4 halogenasi itu apa sih Mbak? C2H4 yang direaksikan sama halogen. Ini C2H4-nya. Ini halogennya. Jadi delta H ini itu adalah delta H untuk reaksi dari di sini sampai belakang. Itu delta H-nya sudah ada. Nah, yang ditanyakan di sini apanya, Mbak? Kamu disuruh cari energi ikatnya. Jadi kamu bukan disuruh nyari delta H, tapi kamu disuruh nyari energi ikatnya. Gitu ya. Mbak Dewi tulis ulang soal yang kamu lihat di depan. C2H4, ini menurut kalian reaksinya udah setara belum? Ini kan nggak ada keterangan setara apa enggak. Sudah. Sudah. C di kiri 2 ya. C di kanan 2 juga. CL di kiri 2, CL di kanan 2, H di kiri 4, H di kanan 4. Berarti ini udah setara, aku tinggal pakai C2H4 plus CL2. Mbak dia tulisin saya menjadi CH2Cl strap kebuka tangan 1. Di sini C saya cinta. Nanti nganu ke tempat kamu lihat bingung. Tak spasi sama tunggu. Iya, C2H4 plus Cl2 menjadi CH2Cl strap CH2Cl. Ini skill yang kamu harus punya itu adalah membuka ikatannya. Jadi kamu harus membuka ikatannya. Nah, ini ada beberapa yang udah dibuka, ada yang sama sekali belum dibuka. Jadi nanti kalau kamu buka tangannya, itu gini deh. Mbak ingatkan ya, dulu kan kamu belajar hidrokarbon kan ada alkana, alkena, alkuna. Nek kamu sebenarnya masih ingat rumusnya, tak ingetin ya. Nek ana itu rumusnya gini, CnH2n plus 2. Ana itu yang dulu tangannya tunggal. Kalau ena itu yang rumusnya CnH2n. Ena itu yang tangannya rangkap 2. Kalau una itu yang rumusnya CnH2n min 2. Itu yang tangannya rangkap 3. Ini kan C2H4 itu tangan nggak kelihatan, Mbak. Kan aku harus buka tangannya, Mbak. Itu yang tangannya 1 ini, apa jangan-jangan yang tangannya 2 yang ditanyain ini ya, Mbak ya? Nah, kalau sebenarnya kamu hafal rumus ini, itu sebenarnya kamu udah bisa mutusin dari awal. Oh, ini C-nya 2, Mbak. C-nya 2. Hanya 4. Biar hanya posisinya 4, itu kan, ini kan N-nya kan berarti posisinya kan 2. Berarti kan ikutnya kan rumus ini, Dek. 2 dikali 2 kan 4. Nah, harusnya kita ngambilnya adalah alkena. Maka nanti kita gambarnya dia itu adalah ikatan rangkap 2. Itu nek kamu
apal rumusnya. Mbak, nek misal aku nggak hafal rumusnya, Mbak, maka itu bisa kita akali dengan cara kamu gambar, coba-coba kamu gambar aja. Tapi ya itu, nah kamu coba-coba sih emang rada butuh waktu lebih lama beberapa detik daripada kamu emang bener-bener udah tahu, oh ini alkena gitu. Jadi misal ya nih, kita tanggap kamu nggak tahu ya, misal lupa rumusnya. Maka C24 itu ingat, jangan pernah gambar kayak gini. Mbak Dewi sering lihat itu anak gambar kayak gini. Terus dia ngasih H itu suka-suka dia lah, yang penting hanya 4 kayak gini. Ini gambar yang nggak masuk akal. Tahu dari mana Mbak Dewi nggak masuk akal? H itu tangannya nggak 2. H itu tangannya selalu 1. Kalau H di sini tangannya 1, oke, itu masuk akal. H di sini tangannya 1, masuk akal. H di sini tangannya 1, ini masuk akal. Tapi H yang di sini itu nggak masuk akal karena tangannya 2. Terus untuk C. C itu kan dia golongan 4A. Lewisnya 4, dia kan punya tangan 4. Yang kamu gambar ini, itu tangannya baru 2. Kan nggak masuk akal. C yang di sebelah sini, tangan yang kamu gambar, itu baru 3. Itu juga nggak masuk akal. Jadi ini adalah gambar yang nggak masuk akal dari semuanya. Dari C yang nggak masuk akal, hanya juga nggak masuk akal, kayak gitu. Jadi, kenapa kok aku gambarnya jatuhnya salah, Mbak? Karena kamu bayangannya hanya diapit. H sama H itu nggak pernah di tengah, deh. Jadi yang bisa saling berikatan itu C-nya. Gini, jadi yang bisa saling berikatan itu sesama C. Nggak akan ada H nyempil di tengah, itu nggak ada. Nah, kalau kamu gambar hanya 4, kamu gambar dulu, Mbak, C itu kan tangannya 4, misal ya. Kamu udah tahu basicnya C itu tangannya 4. Pas aku mau ngasih H, Mbak, hanya kan 4. Berarti ini H. Misal Mbak pukul rata dulu, sini H, sini H. Ini kan nggak tahu ngikat siapa kan, karena emang dia harusnya rangkap gitu. Nah misal ini kamu nyoba-nyoba lo ya, nggak apa rumusnya, jadi nanti kalau lagi ngikat siapa ya, kok hanya udah habis, oh berarti dia tangan-tangan yang nggak ngikat siapa-siapa itu berarti di situ dia rangkap gitu. Itu nek kamu nyoba-nyoba gitu ya, terserah kamu mau nggak kesel, kamu nyamannya nyoba-nyoba atau kamu rada ngapalin dikit rumus yang tadi gitu. Udah ya, C2H4 udah kebuka semua. Kemudian CL2. CL2 itu CL mengikat CL. Mbak, aku tahu CL2 itu CL sama CL. Tapi aku nggak tahu sesama CL itu tangannya berapa ya, Mbak ya. Nah, nggak harus tangan itu kamu hafalin itu enggak. Jadi nanti kamu bisa nge-cheat itu melihat dari data yang diketahui di sini. Ini kan posisi tangannya tunggal. Jadi di situ tangannya tunggal. Gini. Tapi kalau CC yang tadi kan kita harus melihat dengan seksama. Kenapa? Karena ada CC yang tunggal, ada CC yang rangkap. Itu yang buat kita was-was itu di situ. Itu ya. Oke. Menjadi clear ya. CH2Cl strap CH2Cl. Ingat yang bisa saling berikatan itu adalah antar C. Jadi gambar dulu aja C-nya. Gambar dulu aja, lengkapi dulu aja C-nya itu tangannya 4. Di sini dia ngikat H2, berarti hanya 2. Nanti kalau nggak masuk akal, kita gabungin kayak tadi gitu. Cl-nya 1. Clear ya? Kemudian CH2Cl, berarti ini HQ2. Kita lakukan hal yang sama. Terserah kamu, mau naruh di atas, bawah, monggo, bawah, kiri, monggo. Yang penting hanya 2. Cl-nya 1. Oke, yang di sebelah kiri. Nah, yang Mbak Tia maksud kiri, itu mana sih Mbak? Kiri itu ya pembatasnya ini, Dek. Pembatasnya tanda panah ini. Jadi yang Mbak Tia maksud kiri itu adalah kiri tanda panah. Sama kayak tadi sih konsepnya. Kiri itu kiri tanda panah, kanan itu kanan tanda panah. Nih ya, bentar. Ini yang Mbak Tia maksud kiri, ini yang Mbak Tia maksud kanan. Nih. Nah, kita fokus ke yang bagian kiri dulu ya. Yang bagian kiri dulu. Yang bagian kiri, ini kita punya C ngikat C, rangkap. Jadi Mbak Tia tulisin dulu, C ngikat C, rangkap ada. Sebanyak berapa, Mbak? Sebanyak 1. Hitungnya 1 itu gini, Dek. Jadi ini itu 1. Gitu ya. Paham ya? Insya Allah masih rada ingat ya. Kemudian kita tulis ya 1. C ngikat H. C ngikat H itu sama kayak tadi ngitungnya, berarti ini kan 1. Ini sebelah sini. Ini 2. Terus sini 3. Terus sini 4. Ini 4 ya. Berarti aku punya C ngikat H sebanyak 4.
di kiri. Terus di kiri tanda panah itu kan kita punya CL sama CL juga. Berarti di sini Mbak Tia tambahin CL strap CL sebanyak berapa? Cuma dia tok kan? Berarti di situ Mbak Tia punya 1. Gitu ya. Semua yang di kiri sudah Mbak Dewi tuliskan. Selesai yang di kiri. Terus kita gantian lihat yang sisi kanan. Sisi kanan kita punya C, mengikat C, tunggal ya tangannya. Kalau tadi kan rangkap, ini tangannya tunggal. Ini tak tunjukin. Tangannya tunggal. C mengikat C itu yang ini. Tangannya tunggal sebanyak 1 tok. Kemudian Mbak Tia punya hal yang serupa kayak ini tadi. C mengikat H. Di situ sebanyak 1, 2, 3, 4. Berarti Mbak Tia juga punya 4. Terus Mbak Tia juga punya C mengikat CL. C mengikat CL di sisi sini ya, 1. Sama sini lagi 2. Berarti 2. Sampai sini ada yang ditanyakan nggak cara menghitung C mengikat CL, C mengikat C rangkap, C mengikat C tunggal? Nggak ada yang ditanyain? Enggak? Oke. Nah, sebelum kamu ngalihin, itu sarannya Mbak Dewi, kamu lihat ada yang sama nggak yang kiri kanan? Sama itu sama persis ya, sama persis jenis ikatannya. Misal, Mbak lihat di sini, Mbak aku punya CH di kiri, aku punya CH di kanan. Sama itunya dulu aja. Nggak sama jumlahnya loh ya, sama jenis ikatannya. CH sama CH. Nah, kebetulan CH di kiri 4, CH di kanan 4. Nah, kalau dia beda ruas seperti itu, mereka nanti saling menghabisi. Jadi kita nggak perlu ngalihin sama nilainya C strip H ini nggak perlu. Nanti kamu ngitung sia-sia, nanti buang lagi itu percuma. Gitu ya. Biar hemat waktu juga, kamu fokus harus ngitung yang mana. Terus, Mbak ini kan ada CC, sama kan ini juga ada CC. Boleh nggak Mbak tak coret? Nggak boleh. Kenapa? Karena jenis katanya beda. Ini dia rangkap 2, sedangkan di sini dia tunggal. Itu kenapa nggak boleh dicoret? Ini Mbak CL, CCL itu juga nggak boleh, itu jelas beda. CL sama CCL itu beda, jadi nggak boleh dicoret. Mbak, oke. Mbak dia ambil kasus yang lain. Andai kata nanti nggak kayak gini. Misal, Mbak, aku di sisi kiri itu punya C ngikat H sebanyak 5. Aku di sisi kanan punya C ngikat H sebanyak 8. Ini kan nggak habis, Mbak. Iya, nggak habis. Tapi yang sedikit dia akan habis, yang banyak dia akan dikurangi sejumlah yang sedikit. Berarti di sini nanti Mbak Tia punya 8 kurangi 5 ya. Berarti nanti sisi kanan itu aku masih punya CH sebanyak 3. Itu andai kata jumlahnya sini 5, sini 8. Gitu. Jadi kalau sama sih saling menghabisi, tapi kalau 5 sama 8 yang sedikit habis, yang banyak sisa. Gitu ya. Oke, ini pemisalan andai kata. Kebetulan kasus kita kok nggak gitu. Oke, berarti masuk ke eksekusinya. Yang di kiri kita punya C ngikat C rangkap 2, tak kaliin sama nilainya. Oh, ternyata C ditanyain ya Mbak, kamu misalin, terserah kamu misalin apa. Misal, nih Mbak Dewi tak kasih A ya, berarti 1 kali A, aku punya A. A-nya yang tak cari berarti nanti. Kemudian C ngikat H, lupakan karena udah habis. CL ngikat CL 1. CL ngikat CL senilai, yang ini ya, ada datanya 243. Berarti ini Mbak Dewi kaliin 243. Berarti aku punya 243. Berarti di kiri, total di kiri loh ya, kita punya 243 ditambahkan A. Ini yang sisi kiri. Tadi kan kita kiri kurangi kanan kan. Ini kiri dulu yang kita hitung. Terus yang kanan C ngikat C tunggal Mbak. C ngikat C tunggal, di sini nilainya 347. Berarti Mbak Dewi masukin ke sini 347. Clear ya? C ngikat CL ada. C ngikat CL 331. Berarti ini Mbak Dewi kalian 331. Mbak Dewi punya 662. Kita jumlah juga yang di sisi kanan. Berarti kita punya 9, 0, tambah 1, 4, 10 ya deh. 1009. Nah, tadi rumusnya kalau diketahui energi ikat, itu kan delta H sama dengan kiri dikurangi kanan. Nah,
Kirinya ada Mbak 243 plus A yang dicari. Kanannya 1009. Lah, delta H-nya kan harusnya ada. Delta H-nya itu yang mana Mbak? Delta H-nya itu yang ini yang disebutkan. Jika delta H halogenasi C2H4 minus 154, nah itu yang diketahui delta H-nya, maka nilai itu ya yang tak masukkan. Ingat tidak boleh ninggal tanda. Di situ tulisannya minus, ya kamu nulisnya minus. Jangan asal, halah 154 gitu nggak boleh, nanti hasil kamu salah. Oke ya, udah ya, berarti masukkan ke rumusnya. Berarti aku punya 243 plus A, ini kiri dikurangi kanan. Di kanan berarti punya 1009. Ini ya, berarti berarti punya, tak tulisin step by step. Ini 243 dikurangi 1009. Berarti kan minus ya. 1009. Berarti minus 766. Berarti punya A minus 766. Yang Mbak Dewi cari A-nya. Yang tak pindah ruas minus 766-nya. Berarti aku punya minus 154 ditambah 766. Ini nilainya sama dengan A. Jadi 766 dikurangi 154. Oke, Mbak Dewi punya banyakkan positifnya ya. Berarti hasilnya positif. Di situ, oh ada negatif juga, berarti hati-hati. Positif 612. Nah, sampai sini baru udah selesai. Sampai sini udah selesai. Karena AA tadi itu yang kita misalin tadi adalah C mengikat C rangkap 2. Ini yang dimaksud kiri dikurangi kanan. Itu kayak gini. Atau kasih kasus yang lain ya. Mbak, kalau semisal gini Mbak. Ini kebetulan ya. Kebetulan kasus kita itu koefisiennya selalu 1. Maksudnya gini deh, ini loh, ini kan koefisiennya 1. Tadi kan kamu cek dasar, udah Mbak. Ini kan berarti koefisiennya jatuhnya 1. Ini juga 1. Ini juga 1. Untuk semuanya ini ya. Mbak, andai kata nanti koefisienku di situ kok 5, bukan 1 tapi 5. Yang tak buat 5, yang ini ya. Tak buat 5 ya. Misal, ini Mbak Dewi buat 5. Yang bagian sini, tak buat 5. Ini Mbak Dewi buat 5. Maka kan semua senyawa ini kan harus 5 kali. Nanti ini, CNIKC kan kamu bilangnya 1. Tapi ini 1 harus dikaliin koefisiennya 5. Ini juga sama, 4. 4 tapi kan koefisiennya 5. Berarti harus Mbak Dewi kaliin 5. CCl kan masih di dalam senyawa ini dengan koefisien 5. Berarti itu dia juga harus dikaliin 5 gitu. Itu andai kata koefisiennya bukan 1. Kebetulan kok punya kamu itu nilainya 1 semua gitu. Clear ya? Itu kalau misal koefisien kita bukan 1. Ada yang ditanyakan sebelum ada lanjut? Monggo. Nggak ada, jelas. Oke, berarti lanjut ke berikutnya. Ini lebih gampang, kayak iya. Ini lebih gampang daripada yang tadi deh. Saya tahu, geser. Bentar ya, tak geser satu. Sambil Mbak Dewi nganu, sambil kamu kalau ditanyain, monggo ditanyain. Daripada nanti bingung. Nggak mau digeser ya. Sila nggak apa ya. Tak besarin. Ini reaksinya udah jelas. Reaksinya ada. Kalau tadi kan disuruh mencari energi ikatnya. Kalau yang ini dibalik. Tadi kan delta H ada, cari energi ikat. Ini energi ikatnya ada semua. Kamu disuruh cari delta H-nya. Gitu. Nah, sama tetap kayak tadi, syarat di sini itu kamu harus bisa buka ikatan rangkap, bisa buka jenis ikatannya.
Jadi apapun itu yang penting buka dulu jenis ikatannya, biar nanti kelihatan gitu ya. Oke, Mbak Dewi buka dulu. Ini reaksinya nggak usah tulisin ulang ya. Reaksinya udah jelas, CH4 plus Cl2 menjadi CH3Cl plus HCl. Kita buka dulu CH4. Ini lebih sederhana. CH4, ingat C itu tangannya 4. C-nya cuma 1 di sini. Dia ngikat H sebanyak 4. Jadi Mbak Dewi punya H sebanyak 4. Nih, kan udah pas kan? Cok. Plus Cl2. Berarti kita punya Cl, ini Cl tangannya 1 berikatan. Berarti Mbak Dewi nulisnya Cl strep Cl. Menjadi, oh ini sama persis di reaksinya kayak tadi. Cuma disuruh cari delta H-nya. CH3Cl, tulis langsung ya, karena tadi kamu udah tak tunjukin cara gambar kayak gimana. Cl, gini ya, CH3Cl plus HCl. H strep Cl, gini. Dan sekarang kita ngeromati yang kiri dulu ya, yang kiri. Yang kiri kita punya C mengikat H. Cuma C mengikat H kan? Sebanyak 1, 2, 3, 4. Berarti Mbak Dia tuliskan C mengikat H itu sebanyak 4. Koefisiennya kebetulan 1. 4 kali 1 jatuhnya tetap 4 kan? Kemudian Cl mengikat Cl. Ini kan cuma 1 tok. Berarti Mbak Dia punya Cl strep Cl sebanyak 1 tok. Ini yang di kiri. Yang di kanan, kita punya C mengikat Cl. Ini rada bervariasi deh. C mengikat Cl sebanyak 1. Terus C mengikat H, ya. C mengikat H sebanyak atas 1, kiri 1, bawah 1. Berarti aku punya 3. Terus yang terakhir, H mengikat Cl. Cuma 1 tok ya. Berarti ini H mengikat Cl 1. Kita cek dulu kiri kanan ada yang bisa dicoret nggak? Menurut kalian ada yang bisa dicoret nggak? Saya mengikat H. Ada. Oh, yang habis yang kiri apa yang kanan, Dek? Yang kanan. Yang kanan habis. Yang kiri sisa? 1. Yang kiri sisa 1. Ini 3-nya habis. Tak coret semua. Yang 4 ini masih sisa 1. Oke, clear ya. Kita masukin nilainya. C mengikat H. C mengikat H nggak ada, Dek. C mengikat Cl ada. C mengikat C. C nggak ada. Oh, ini tak ganti ya soalnya ya. Karena kalau kerja kayak gini aku nggak bisa ngerjain karena nilai CH-nya nggak ada. C kan sebenarnya malah nggak ada. Ini kan adanya C mengikat H, nggak ada C mengikat C. Ini Mbak Dewi anggap C mengikat H. Yang penting prosesnya kamu kerjain betul. C mengikat H ya, tak anggap ya. Berarti ini tak kaliin 415. Cl mengikat Cl 242,6. Berarti kaliin 242,6. Yang sebelah kiri, kita jumlah semua, 415 ditambah 242,6. Jadi Mbak Dia punya 657,6. Sebelah sisi kiri. Kemudian sisi kanan, C mengikat Cl ada 328, H mengikat Cl ada 341. Sama kayak tadi ya, dijumlah semua. 1 kali ini kan tetap, 1 kali ini tetap. Berarti 9, 6, 6. Nih ya. Ingat delta H tadi rumusnya kiri dikurangi kanan. Kan target kita cuma cari delta H. Berarti kiri dikurangi kanan, kirinya 657,6, kanannya 669. Berarti hasilnya minus ya, 11,4. Minusnya nggak boleh ditinggalkan, karena yang ditanyakan delta H. Oke, sampai sini silakan ada yang ditanyakan nggak? Soalnya ini yang ditanyain delta H, Dek. Nggak boleh ninggalin tanda minus. Nggak ada yang ditanyain?
Oke, berarti delta H0F clear, energi ikatan selesai, clear. Nah, ini berarti masuk ke baca grafik. Jadi ternyata kalau yang tahun kemarin itu nggak ngitung kayak gitu deh. Yang tahun kemarin persis loh ya. Itu yang keluar adalah keterampilan kamu baca grafik. Kebanyakan di sekolahan dulu itu nggak pernah diajarin baca grafik. Nah, ini tak tunjukin baca grafik. Tadi kita udah baca grafik sih, tapi sederhana. Sesederhana ini tadi kita bacanya. Reaktan menjadi produk gitu. Nggak pakai gunung-gunung kayak gini, nggak ada. Nah, kalau semisal nanti bentuknya grafik seperti ini, Mbak, cara bacanya gimana ya, Mbak? Yang pertama, kamu cek dulu gambar yang Mbak lihat ini, itu dia punya berapa puncak. Puncak ya, bukan lembah ya, puncak. Jadi di sini aku punya puncak AB+, sama aku puncak B+. Nah, kalau nanti kamu lihat grafik kok dua puncak gitu misal, atau mungkin Mbak aku melihat dia puncaknya 3, 1, 2, 3, itu dia menyatakan jumlah reaksi yang terlibat. Jadi kalau ini ada 2 puncak, berarti 2 reaksi yang terlibat. Kalau ada 3 puncak, misalnya seperti ini, berarti ada 3 reaksi yang terlibat. Gitu. Cuma jarang banget sih kalau 3 reaksi, lebih banget kebanyakan paling 1 kayak gini ya. Nih 1 tok, ini kan 1 puncak tok. Ini 1 puncak tok. Atau mungkin paling banter itu 2 puncak kayak gini. Tapi kan ya nggak menutup kemungkinan kan ya, mungkin kalau angkatan kalian jauh lebih wow gitu, soalnya kita kan antisipasi kemungkinan terburuk. Oke, clear ya. Berarti kalau Mbak Tia tanya, di situ ada berapa reaksi ya? Jawaban kalian 2 reaksi. Alasannya karena aku melihat ada 2 puncak, Mbak. Oke, clear. Reaksi yang pertama, itu melihatnya kita dari mana sih, Mbak? Nah, reaksi itu kan harus ada reaktan sama produk. Reaktan itu, cara bacanya dari lembah ke lembah. Kalau kamu melihatnya ini selaku puncak, ini kan lembahnya, ini lembahnya. Nah, ini reaktan, keadaan awal, ini keadaan akhir, produk. Jadi bacanya itu dari reaktan, naik ke puncak, produk. Ini reaksi yang pertama. Reaksi yang kedua, ini puncaknya ya. Kita bacanya dari lembah ke lembah. Berarti ini selaku reaktan untuk reaksi kedua, menjadi produk. Nah, sayangnya di sini nggak ada hurufnya. Jadi ini Mbak Dewi tambahkan. Yang belum ada huruf apa ya? Ada A, B, C, D berarti ya. Kita kasih huruf D di sini. Kita sepakati ya. Di situ ada huruf D. Maka produk dari reaksi kedua itu kita punya D. Ini adalah produk untuk reaksi yang kedua. Yang hijau itu kamu saat baca reaksi yang kedua. Yang merah itu saat kamu baca reaksi yang pertama. Gini ya. Oke, clear. Kita tuliskan dulu reaksinya. Karena berarti nanti mau nunjukin EA sama mau nunjukin delta H. Bedanya EA sama delta H. Reaksi yang pertama, berarti kita punya A plus B, seperti ini, menjadi C. Ini reaksi yang pertama. Nah, A plus B itu kan dia selaku reaktan ya, C produk itu clear ya. A plus B itu kan punya, kemarin waktu Mbak Dian jelaskan kan ada entalpi produk, ada entalpi reaktan. Entalpi, ini entalpi reaktan, ini entalpi produk. Nah, entalpi itu, ini ya kamu lihat, ini kan dia bilangnya energi kan, yang sumbu Y, tegak itu energi. Artinya A plus B itu punya nilai entalpi senilai B. Jadi bingung ya Cinta ya. A plus B punya energi senilai B. Jadi entalpi reaktannya A plus B itu senilai B. Clear ya? C, ini kalau tak tarik garis lurus nih ya, tegak lurus sama sumbu Y-nya, ini kan C punya nilai energi atau nilai entalpi senilai C. Yang nilai hurufnya kembar saya, C sama C. Berarti Mbak Dia punya entalpi produk di situ senilai C. Sampai sini saya. Ada yang mau tanyakan? Enggak? Oke. Kemarin Mbak Dia buatin rumus kalian, nunjukin rumus ke kalian.
delta H itu rumusnya, kamu bisa baca tadi yang paling awal pas review tadi loh di awal. Entalpi produk dikurangi entalpi reaktan. Jadi untuk reaksi pertama ini, reaksi yang pertama ya, entalpi produkku senilai C, ini C, dikurangi entalpi reaktanku senilai B. Jadi kalau reaksi ini Mbak Dewi kasih keterangan delta H-nya berapa ya Mbak untuk reaksi pertama nilainya, berarti delta H untuk reaksi pertama nilainya adalah energi sebesar C dikurangi energi sebesar B. Itu cara menentukan delta H. Sampai sini ada yang ditanyakan nggak? Belum? Oke, Mbak Teh tanya, kamu jawab ya. Dek, menurut kamu, pas kamu melihat energi C nih ya, sama energi B, itu besaran C apa besaran B? Menurut logikamu? Besaran mana, Dek? Besaran C apa besaran B? Besaran C. Kamu nih buat grafik di matematika tuh loh, Cina. Kan gini ya, Mbak Dewi salah ralat ya. Kan 0, terus kamu buat koordinat 1, 2, terus 3. Itu kan berarti logikanya yang atas, itu kan semakin ke atas, kan nilainya semakin tinggi. C ini kan posisinya kan lebih atas daripada B. Iya nggak sih? C kan lebih atas kan daripada B kan? Nah, berarti nilainya C itu kan lebih besar dibandingkan nilainya B. Andai kata dia di situ adalah angka sesungguhnya, otomatis C nilainya lebih besar. Angkanya aja lebih besar daripada angkanya B. Nah, kalau kita punya delta H yang tadi rumusnya C min B, angka yang besar kamu kurangi sama angka yang kecil, itu jatuhnya nanti endingnya delta H1ku ini, itu jatuhnya nanti positif apa negatif? Nah, besar dikurangi kecil. Positif. Kamu harus bisa logika sampai situ loh. Delta H-nya untuk reaksi pertama positif. C, ingat deh tadi aku bilang, nek positif itu ekso apa endo, Dek? Endo. Endo. Endoterm itu lepas apa terima keluar? Endo itu masuk apa keluar sih? Masuk. Masuk. Masuk itu menyerap apa melepas? Menyerap. Gitu ya. Jangan semuanya dihafalin ya. Di logika exo itu dari kata-kata exit. Exit itu keluar. Keluar, melepas, ngetok kayak itu intinya sama lah ya. Endo itu artinya masuk. Masuk itu berarti menyerap, menerima. Itu endoterm. Jadi kalau endoterm nanti di sini harusnya kata-katanya menyerap kalor. Seperti ini. Senilai berapa, Mbak? Senilai C min B. Gitu. Atau mungkin kadang-kala nanti juga bisa dibalik B min C, tergantung dari ini ya, tergantung dari option kita lihat. Tapi yang benar itu senilai berapa C min B, itu yang betul. Itu untuk reaksi pertama, clear ya? Oke, berarti masuk ke reaksi yang kedua. Tolong fokus ke reaksi yang kedua. Tadi reaksi yang kedua udah Mbak Dewi kasih warna hijau. Jadi kamu fokusnya bacanya dari situ. Untuk reaksi yang kedua, kita punya reaktannya tadi siapa? C. Nah, C menjadi produknya tadi, Mbak Teh tambahin D. D. Nah, berarti yang jadi reaktan itu adalah C. Ini kita ngomongin reaksi kedua. Entalpi reaktannya C itu senilai, lihat sini ya, senilai C. Berarti ini Mbak Teh punya C, sedangkan D nilai entalpinya senilai A. Jadi entalpi produk, ini punyanya D maksudku, senilai A. Rumusnya delta H itu nggak pernah berubah, selalu entalpi produk dikurangi entalpi reaktan. Nih. Berarti Mbak Dewi akan punya nilai produknya tadi A ya, Mbak Dewi kurangin sama reaktannya C. Nah, silakan dilihat dulu sebelum Mbak Dewi tarik ke atas. Menurut kamu nilainya C sama A itu lebih besar siapa, Dek? C. Lebih besar C.
Berarti di sini nanti kita akan punya nilai C yang angkanya jauh lebih besar, nah itu berupa angka, dan kita akan punya A yang nilainya lebih kecil. Tak tambahin delta H untuk reaksi kedua, berarti nanti delta H untuk reaksi kedua, ya tadi A min C. Maka endingnya nanti di sini hasilnya, kalau kecil dikurangi besar, hasilku nanti positif apa negatif? Negatif. Negatif. Berarti kalau negatif, reaksi yang kedua itu ekso apa endo? Exo. Eksoterm. Berarti lepas apa terima kalor? Lepas. Melepas kalor. Sepenting itu kamu harus tahu bedanya ekso sama endo. Sepenting itu kamu harus bisa ngira-ngira endingnya plus atau min. Sepenting itu kamu harus bisa tahu mana yang serap, mana yang lepas. Gitu ya. Kalau andai kata soal kamu besok sama seperti soal yang tahun 2021 kemarin. Tuh, ini melepas kalor. Dan sekarang kita tinggal melihat optionnya. Optionnya di sini sudah selesai. Oh iya, tak tambahin sekalian biar lengkap. Mbak, kalau nah ya Dek. Itu kan ada, tadi kan Mbak Ade bilang ada puncak ya. Kenapa AB plus sama B plus itu nggak masuk ke reaksi ya Mbak? Jadi itu ada istilahnya, tambahin di sisi kanan sini ya. Kalau AB plus itu apa sih Mbak? Kalau AB plus yang di puncak-puncak ya, sama B plus berarti ya. Kalau AB plus sama B plus itu dia namanya senyawa teraktivasi. Senyawa teraktivasi. Tapi dia bukan hasil akhir, karena reaksi ini kan naik terus turun kan. Tapi dia bukan hasil akhir, maka nggak bisa tak katakan dia produk deh. Itu namanya senyawa teraktivasi. Ini aku pernah baca di soal UM kayak ada pernah dibahas ini. Senyawa teraktivasi. Terus kalau yang C, Mbak, C, sebenarnya kalau kita baca reaksi akhir ya, jadi sebenarnya itu, ini kan reaksi pertama, D, ini reaksi kedua. Kita kan kemarin pernah belajar hukum Hess. Tak tulis ya, A plus B menjadi C, ini reaksi pertama. C menjadi D. Waktu hukum Hess itu kan bisa dicoret-coret. C kanan, C kiri hilang, aku punya A plus B di kiri, aku punya D di kanan. Betul kan? Seperti ini kan. Nah, jadi kalau nanti kamu diminta tuliskan reaksi total, kita kan nggak tahu nih ya, ini yang dibahas itu reaksi pertama, reaksi kedua, apa reaksi total, itu nggak jelas. Jadi kita harus mencari semua kemungkinan. Yang reaksi satu, apa yang reaksi dua, apa yang reaksi total. Jadi tunjukkan ini reaksi totalnya. Bentar sambil nunggu kehapus. Nih ya, tak tunjukin sekalian. Biar nanti kalau ketemu soal kayak gini, tipe apapun, kamu bisa ngerjain. Tadi kan kita punya reaksi pertama. A plus B menjadi C. Terus kita punya reaksi yang kedua. C menjadi D. Nah, waktu kita belajar hukum Hess, itu kan reaksi ini bisa Mbak Dewi jumlahkan. Kalau ada yang sama di sisi kiri kanan, bisa Mbak Dewi coret. Ini kebetulan yang sama C-nya. Jadi Mbak Dewi coret. Nah, ini nanti di akhir, itu namanya adalah reaksi total. Jadi keadaan awal aku berangkatnya dari A plus B, dan keadaan akhir aku berhentinya di D. Mbak, misal nih Mbak, aku disuruh nulisin delta hanya reaksi total. Ya sama kayak tadi, kamu cari entalpinya reaktan. Ini reaktannya, ini produknya. Tadi kan A plus B itu kan senilai, ya cinta banget saya. Berarti buka saya. A plus B-nya tadi kan senilai B. Berarti ini Mbak Dewi tulis nilainya entalpinya B. Yang D tadi kan, D ini kan senilai A. Berarti ini Mbak Dewi tuliskan A. Gini. Jadi kalau reaksi total ini, delta H-nya berapa Mbak? Dari sini tak masukin seperti yang tadi. Delta H-nya tetap rumusnya produk dikurangi reaktan. Produkku senilai A.
dan reaktanku senilai B. Nah, kalau kamu lihat, sambil kamu cek sekalian, A sama B itu besaran mana, Dek? Ini A, ini B. Besaran energinya B ya. A lebih kecil. Berarti B lebih besar. Berarti tulis dulu. Berarti ini aku nilainya B, itu dia lebih besar. Sedangkan nilainya A, dia lebih kecil. Berarti untuk reaksi total ini, nanti delta H-ku hasilnya minus apa plus? Minus. Berarti hasilnya nanti minus. Jenisnya exo apa, Indo? Exo. Exotherm. Lepas apa terima kalor? Lepas. Melepaskan kalor. Senilai ini tadi A min B. Gitu. Nah, bentar ya. Kalau kita lihat di option, berarti kan kita punya delta H itu kan C min CB, CB, AC, sama AB. Kalau Mbak Tia lihat di option, ini kamu lihat di option, CB itu kan nggak ada. Adanya BC ya. Adanya BC. Terus kalau Mbak Tia lihat reaksi kedua, A menjadi AC, A min C, sorry, A min C. A min C itu nggak ada. Ini tuh A min E. Ini tuh A min E. Nggak salah ketik loh ya dia loh ya. Tadi ada E nggak sih? Saya lihatin. Oh ada E. Ini A min E. Kan di reaksi kita nggak ada. Terus yang untuk reaksi total kan kita punya nilai A min B. Kita lihat ya di option A min B ada apa enggak? A min B nggak ada. Berarti A min C nggak ada, A min B nggak ada. Harapan kita berarti kita ngambil yang ada huruf C min B. C min B ya. C min B itu di sini nggak ada Mbak. Adanya itu B min C sama B min C. Nah, yang kadang Mbak Dewi, yang buat Mbak Dewi juga bingung loh ya. Itu Mbak Dewi harus ngira-ngira. Yang buat soal itu maksudnya ini adalah B ke C apa B min C. B dikurangi C apa bacanya B ke C gitu. Nah, karena harusnya betul sih nilai Q-nya berapa Mbak? Ya nilai Q-nya C min B gitu. Tapi kan nilai Q kan selalu positif gitu. Nah, itu kenapa mungkin menurutku ya ini bacanya dia B ke C gitu. Tapi tetap jawabannya kita harus ngambil yang kata-katanya menyerap kalor. Seperti ini. Jadi Mbak Dewi akan ngambil yang penyerapan kalor. Gitu. Jadi nggak mungkin aku ngambil yang pelepasan kalor di situ, itu nggak mungkin. Ini kan pelepasan kalor. Nggak mungkin. Jadi aku mungkinnya ngambil yang penyerapan kalor sebesar B min C. Meskipun kamu tahu sendiri harusnya nilainya C min B. Tapi kan kalau nanti UTBK kamu harus milih di antara semua kemungkinan yang rada bisa kita pilih yang mana gitu. Oke, sampai sini ada yang ditanyain enggak? Ini ya, endingnya opsinya jawabannya yang A. Ada yang ditanyain. Terus aku mau bahas yang C ya. C itu apa Mbak? Kalau AB plus sama B plus itu adalah senyawa senyawa teraktivasi, berarti kalau C itu apa Mbak? C itu namanya adalah senyawa antara. Senyawa antara itu adalah senyawa yang dia berhenti sejenak di situ, tapi nanti dia akan melanjutkan lagi menjadi produk akhir. Ini kan ketika A plus B pengen jadi D itu kan dia harus melewati senyawa teraktivasi, berhenti sejenak di senyawa C, melewati lagi senyawa teraktivasi, benar-benar berhenti di senyawa D. Gitu. Nah, jadi C itu pengertiannya adalah senyawa antara. Nanti kalau ada option, senyawa antaranya adalah AB+. Salah. Senyawa antaranya harusnya adalah C. Gitu. Paham ya? Udah semua kayak udah Mbak Dia tunjukin ke kamu. Sekarang Mbak Dia membahas, ada yang tanyakan nggak sebelumnya sampai sini? Ini baru delta H ya tadi ya, belum energi aktivasi. Nggak ada? Oke, Mbak Dia lanjut ke terakhir. Ini ada tambahan sedikit, tapi hampir mirip kayak tadi. Ini cuma ada satu puncak, berarti hanya ada satu reaksi. Reaktannya di situ siapa Mbak? Reaktannya dengan nama jelas reaktan. Produknya dengan nama jelas produk. Nah, tadi tak tulisnya seperti waktu kita tadi nulis, reaksinya itu kan dia berjalan dari reaktan, tak tulis apa adanya,
reaktan menjadi produk. Ini. Kalau gambar yang tadi itu kan ada garis putus-putusnya ya. Garis putus-putusnya kayak tadi. Misal Mbak Dea tambahin seperti yang kamu lihat tadi, reaktannya itu batasnya di sini. Produknya itu batasnya di sini. Itu kalau Mbak Dewi pakai tanda. Ini dia nggak pakai tanda, tapi dia pakai nilai. Energinya senilai dari sini ke sini, dari produk ke reaktan. Pokoknya jarak ini ya, yang dari sini sampai sini, itu nilainya adalah 120, Mbak. Nah, itu namanya adalah delta H. Tadi kan Mbak Dewi bilang, delta H itu jarak dari reaktan ke produk. Jadi kalau Mbak Dewi sederhanakan ya, delta H itu, bedanya delta H sama energi aktivasi nanti, kamu harus tahu. Delta H itu adalah jarak dari reaktan, jadi nanti kamu lihat reaktannya yang mana gitu, ke produk. Nih, kalau rumusnya produk dikurangi reaktan, tapi kalau lihatnya itu jarak deltanya dari reaktan ke produk. Ini reaksinya ya, dari reaktan ke produk. Tuh. Jadi kalau ini Mbak Dia tuliskan, delta H-nya itu yang mana Mbak? Yang 120. Ini. Nah, menurut kamu, Dek, kalau ini tak kasih tanda ya, harusnya tandaku positif apa negatif? Coba tak suruh logika. Coba kamu logika dulu. Kayak kamu lihat grafik kayak gini, reaktannya tak kasih tunjuk ya, reaktannya senilai R. Tak tulis persis kayak tadi, HR-nya senilai R. H produkku senilai P. Delta H tadi HP min HR. Delta H tadi ya, rumusnya entalpi produk dikurangi entalpi reaktan. Entalpi produk kamu senilai P, entalpi reaktan kamu senilai R. Coba kamu lihat. Yang lebih tinggi itu siapa? R. Yang P, yang R, P-nya lebih kecil ya. Berarti kan ini kamu punya angka yang kecil dikurangi yang lebih besar. Berarti nanti hasil delta H aku min apa plus? Men. Delta H kamu nanti hasilnya min. Ini ya. Berarti kalau andai kata kamu, Mbak ini delta H aku berapa sih Mbak nilainya? Nulis dengan benar. Kamu nggak boleh nulis 120 gitu, nggak boleh. Dengan benar, kalau kamu lihat option, itu nulisku harusnya minus 120. Ini. Itu kalau nanti di option nyinggung tentang delta H. Clear ya? Bentar. Di sini ada yang nyinggung delta H nggak? Delta H itu pengertiannya perubahan entalpi. Ada nggak, Dek, menurut kamu? Dari A sampai E yang nyinggung perubahan entalpi kata-katanya? Ada. Ada option apa, Dek? C. Option C. Dia bilang perubahan entalpinya nilainya minus 30. Benar atau salah? Salah. Salah. Harusnya itu nilainya ini. Negatif 120. Gitu. Jadi C nggak mungkin tak ambil ya, karena C salah. Oke, Mbak, ini disinggung energi aktivasi. Energi aktivasi itu apa sih, Mbak? Energi aktivasi itu kita singkat EA ya. Ini cuma singkatan aja, biar aku ngomongnya gampang. Energi aktivasi itu adalah energi minimal yang dibutuhkan suatu reaktan menjadi produk. Nah, aku melihatnya itu gini deh maksudnya. Ini kan reaktan ya, ini kan produk. Kalau reaktan sama produk nggak punya energi setinggi ini, naik gunung segini, kamu dari sini nih, dari reaktan, pengen jadi produk, itu kan mau nggak mau kan naik gunung di sini. Nah, jadi kan kamu harus punya effort setinggi gunung ini, biar kamu bisa sampai ke produk, kayak gitu. Nah, itu namanya EA. Jadi energi aktivasi itu, kalau kamu lihat, dia adalah jarak dari reaktan yang membuat beda antara delta sama EA ke-nya bukan ke produk, tapi ke-nya itu adalah ke puncak gitu. Jadi ke-nya itu ke puncak. Nah, itu bedanya EA sama delta H. Jadi Mbak, kalau aku pengen ngitung
EA-nya, Mbak. EA-nya itu jarak dari mana? Dari reaktan, nih ya, tak tunjukin garis putus-putusnya, nih ke puncak. Nah, dari sini ke sini itu namanya EA. Clear ya? Sedangkan kalau yang bawah tadi yang kamu lihat, jarak dari reaktan ke produk ini namanya delta H. Simpelnya seperti itu. Bedanya ya sama delta H. Nah, kalau kamu melihat EA-nya, berarti EA-nya itu yang senilai berapa, Dek? Yang 150. EA-nya nilainya yang 150. Coba kamu lihat di option yang nyinggung tentang EA, benar apa salah? Untuk option A dan B. Yang A betul. Yang A betul. 100. Loh, kamu tadi bilangnya berapa ya, kamu? Kamu ngomongmu piro? Ya, salah. Iya, yang A Salah, Mbak. yang aneh berapa? 150. Yang aneh kan 150. 150. Yang aneh kan 150, ha? Gue salah sih tidak maneman. EA-nya 150. Di sini bilangnya 120, kan salah. Iki malah tambah salah kaprah. Ya kan? Berarti harapan kita tinggal option D sama option E. Kita ke option E sih, wes. Yang kamu bisa, kamu udah punya modelnya. Option E dia bilang reaksi kebalikannya adalah reaksi eksotermik. Mbak, eksotermik itu apa, Mbak? Podo wae dulure eksoterm, Dek, ya. Jadi eksotermik di situ maksudnya eksoterm. Kalau reaksi ini tak tunjukin ke kamu. Tadi kamu ngerjain ini loh, Dek. Reaksi yang kamu baca dari reaktan ke produk ini tadi loh, yang delta hanya min. Itu tadi yang delta hanya min itu ekso apa, Indo? Exo. Berarti ini itu kan jenis reaksinya eksoterm, Dek. Reaksi ini. Nah, tapi dia bilangnya reaksi kebalikannya. Maksudnya reaksi kebalikannya apa ya, Mbak? Ya kayak kemarin, kalau waktu kita belajar hukum Hess, dia kalau reaksi dibalik plus jadi min. Dia kalau reaksi dibalik min, berarti jadi apa? Plus. Menjadi plus. Berarti kalau aku bilang kebalikannya ini apa? Endo. Harusnya kebalikannya itu jawabannya bukan exo, tapi jawabannya endo. Ini dia bilangnya exo. Jadi benar apa jadi salah? Option E. Salah. Option ini jadi salah. Paham, Cinta? Nek dia bilang reaksi di atas adalah eksotermik, tak ambil. Tapi nek dia bilang reaksi kebalikannya, berarti kan harus tak balik. Kalau tadi ekso, berarti kan tak balik harusnya jatuhnya endo. Gitu. Sampai sini ada yang ditanyakan? Clear ya? Berarti Mbak, harapan kamu berarti tinggal option D. Kok bisa Mbak D itu benar? D di situ bilangnya reaksi tersebut berlangsung secara spontan. Reaksi yang berjalan spontan itu reaksi, kan waktu kamu belajar sel volta di semester 1 habis PS kemarin, reaksi spontan itu adalah reaksi yang berlangsung. Reaksi yang berlangsung itu reaksi yang tidak membutuhkan energi. Melepaskan nggak apa-apa, tapi nek membutuhkan energi nggak bisa. Jadi misal, ya, aku ngomong, kalau aku kan reaksi itu kan ada dua, ada lepas kalor sama terima kalor. Nek dia posisinya butuh kalor, itu kan berarti harus ada tenaga dari luar biar langsung bisa jadi produk gitu. Tapi nek eksoterm itu kan dia melepaskan kalor. Berarti kan kalornya dia itu udah lebih-lebih ya, Dek. Nggak perlu nerima kan. Nah, itu kenapa dikatakan spontan itu, nek Mbak Dea langsung bilang pokoknya ya, nek aku bilang pokoknya itu spontan itu yang jenis reaksinya eksoterm. Kenapa? Karena dia nggak butuh energi. Ambil sampel kalau di dunia nyata ya, ambil sampel bentar, 1 menit. Di alam itu kan ada oksigen ya. Di alam itu ada oksigen. Di sisinya molekul oksigen itu kan ada molekul oksigen lain. Nah, Mbak, kenapa sih Mbak ozon kita itu nggak bisa bertambah?
bisa bertambah sih. Tapi kenapa sih Mbak kita nggak bisa membuat ozon? Karena oksigen sama oksigen, meskipun dia ketemu tiap hari, meskipun dia bersanding, bersebelahan terus, itu dia nggak bisa langsung jeret jadi ozon gitu, nggak bisa. Padahal kalau membuat ozon itu reaksinya gampang banget. O3 ditambah setengah O2, O2 ditambah setengah O2 menjadi O3. Kan sesederhana itu buat reaksinya. Tapi ternyata kok susah banget ya Mbak. Kenapa? Karena dia ini reaksinya jenisnya endoterm. Endoterm itu dia posisinya butuh energi. Jadi dia butuh kalor. Nah, kalornya di sini itu energinya itu sebesar apa sih Mbak? Biar ozon ini bisa biar oksigen ini bisa jadi ozon, dia butuh energi itu sebesar kilat. Jadi kalau misal hujan seperti ini ada kilat menyambar-nyambar, itu ya kamu ya Allahu Akbar ya iya, tapi kamu juga ngucapin alhamdulillah juga iya. Kenapa? Karena saat itu ozon dia terbentuk gitu. Jadi besok mungkin kalau ada di antara kalian yang jadi ilmuwan nemuin alat yang bisa ngasilin energi sebesar kilat ya energinya, itu kamu bisa menambal ozon gitu. Kalau sekarang kan kita ngurangin klorofomnya, nggak bisa membuat ozonnya ya kan. Selama ini ozon masih terbuat secara natural, secara alami lah, nggak bisa kita sintesis gitu. Oke, clear ya. Sampai sini ada yang ditanyakan nggak? Ini soal terakhir. Sudah selesai semua soalnya. Ada yang ditanyakan? Nggak ada? Ada nggak? Kalau di meja tanggap nggak ada loh ya. Nggak ada? Oke, kalau nggak ada, terima kasih untuk malam ini. Nanti hasilnya kan Mbak Dewi share seperti biasa di grup Telegram kalian. Semoga bermanfaat. Mbak Dewi sarankan karena ini tinggal H-3 bulan ya, tolong kalian lebih ditata lagi waktu kalian, lakukan hal yang benar-benar kamu butuhkan untuk masa depan kamu, kurangi hal-hal yang benar-benar tidak mendukung masa depan kamu. Intinya berarti kayak gitu, karena waktu itu nggak bisa diulang deh. Jadi kalau kamu misal udah kelewat ya udah gitu. Kalau misal ya nggak bisa kamu ulang, misal SBMPTN kamu ulang ya kamu ulang tahun depan kayak gitu. Pengennya Mbak Dewi kan juga nggak kayak gitu. Pengenku ya 2022 bisa dapat sekolah semualah, PTN semualah gitu yang kalian harapkan. Amin. Oke, terima kasih ya untuk malam ini. Mbak Dewi tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih, Mbak Dewi.